Halo Sobat Lisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Cerita kali ini berasal dari teman gue yang bernama Bayu. Namanya sudah gue samarkan. Dan dia bilang ini adalah kisah nyata yang dialami sendiri pada tahun 2014. Dan cerita dimulai. Perkenalkan, namaku Bayu. Sedikit info ya. Jadi dari kecil aku ini sudah bisa merasakan yang namanya hal-hal berbau mistis. Ya bisa dibilang aku ini bisa rasain kehadiran mereka. Dan bahkan aku pun bisa berinteraksi juga dengan mereka. Walaupun aku bisa melakukan hal tersebut, tapi aku gak pernah sampai makhluk halus itu ngikutin aku. Oke, kita lanjut ke cerita ya. Jadi waktu itu suatu hari aku lagi mampir ke rumah teman aku yang namanya Rido di daerah Tangerang. Malam itu tepat malam Jumat. Aku lupa waktu itu malam Jumat apa. Dan jelas saat aku datang ke rumah Rido, aku bersama Aldi, Randy, dan Ronald. Padahal rencana kami berlima memang ingin pergi untuk nongkrong di daerah Gading Serpong. Namun gak lama tiba-tiba turun hujan yang cukup deras. Akhirnya kita semua tidak jadi untuk pergi. Dan hujan pun masih tidak berhenti sampai malam hari. Dan akhirnya kami semua memutuskan untuk menginap di rumah Rido. Karena untuk menemani Ronald yang rumahnya cukup jauh. Tepatnya di sekitar Cikupa. Agar tak bosan karena belum ngantuk, akhirnya kami mengobrol-ngobrol ngalor ngidul. Di tengah obrolan sebelum hujan reda, aliran listrik di komplek perumahan Rido padam. Untungnya waktu itu kami memiliki HP yang ada lampu flashlight. Rido pun usul untuk membeli lilin. Karena kata dia jika listrik padam biasanya memakan waktu yang cukup lama. Toh kita juga tidak bisa mengandalkan pencahayaan dari lampu senter HP terus-menerus. Karena jika baterai habis kami akan kebingungan untuk mengisi dayanya. Dan kebetulan juga rokok kami habis. Akhirnya aku, Aldi, Randy, dan Ronald memutuskan untuk pergi ke warung. Apalagi hujan sudah reda. Sementara si Rido kami tinggal sendiri karena daerah rumah Rido yang rawan maling. Apalagi sedang padam listrik, warung ternyata sudah banyak yang tutup. Maklum waktu itu sudah tengah malam. Beruntung ada warga yang sedang bertugas ronda malam. Kami akhirnya menanyakan kepada warga lokasi warung yang masih buka. Dari penuturan warga, ternyata ada warung yang memang masih buka hingga larut malam. Namun jaraknya lumayan jauh dari rumah si Rido. Warungnya itu terletak pada ujung perbatasan komplek perumahan pemukiman warga. Untuk sampai di warung itu, kami harus melewati sebuah gang kecil. Yang sisi kirinya ada sebuah selokan yang tidak begitu besar. Itu adalah jalan satu-satunya dan terdekat untuk sampai ke warung tersebut. Kalau lewat jalan utama komplek, kami harus memutar jauh. Bisa disebut itu adalah jalan tikus keluar masuk komplek yang biasa digunakan warga sekitar. Kondisinya di portal besi, namun masih bisa dilewati. Setibanya di warung, kami langsung membeli lilin, rokok, dan sedikit cemilan untuk teman bergadang. Setelah semua barang sudah di tangan, kami memutuskan untuk pulang. Khawatir juga dengan kondisi Rido yang kami tinggal sendirian di rumah. Kami akhirnya pulang dengan kembali melewati gang tersebut. Saat berjalan, Ronald bercanda dengan sedikit sompral dengan membicarakan kemungkinan ada hantu yang muncul tiba-tiba. Karena memang kondisi gang yang cukup gelap gulita, penerangan hanya berasal dari lampu senter HP kami. Sebelum masuk ke gang,
Aku melihat ada sebuah rumah yang cukup membuat penasaran. Lokasinya ada di sebelah kanan. Rumah ini berbatasan persis dengan tembok komplek yang ada di perumahan. Aku pun lantas meminta ketiga temanku untuk berhenti sejenak. Aku meminjam HP-nya si Randy. Karena lampu senter HP dia adalah lampu yang paling terang di antara kami. Aku pun mencoba menyenteri rumah itu dari luar pagar. Sekilas, memang rumah itu nampak tidak berpenghuni. Dan terlihat juga banyak reruntuhan dedaunan kering yang berserakan di halaman rumahnya. Teras rumahnya pun terlihat sangat kotor. Tembok-temboknya juga sudah banyak yang retak dimakan oleh usia. Kondisi dalam rumah terlihat samar saat aku mencoba menyenteri dari jendela utama di teras rumah. Pasalnya jendela tertutup kain gorden warna abu-abu sedikit transparan. Saat menyenteri sisi dalam rumah, Ronald tiba-tiba mengucap, "Awas cuy, nanti keluar hantu dari dalam rumah, haha," katanya sambil tertawa. Tiba-tiba tangan kananku refleks mengarahkan senter ke jendela rumah yang ada di sebelah kanan. Tepat di depannya ada sebuah pohon yang ukurannya lumayan besar dan kelihatannya itu adalah pohon mangga. Aku berpikir itu adalah jendela kamar tidur. Hal yang membuatku kaget adalah di dalam kaca aku melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di sudut paling kanan sambil menunduk seperti mengintip kami. Aku pun langsung mematikan senter. Khawatir memang rumah itu ada penghuninya dan takut mereka tersinggung dengan sikap kami. Aku akhirnya menyudahi dan mengajak teman-temanku kembali pulang ke rumah Rido, sambil berbisik jika rumah itu ada penghuninya. Namun mereka bertiga tidak percaya, karena mereka pun ikut mengamati saat aku menyenteri beberapa bagian di sudut rumah itu. Dan mereka juga bahkan tidak melihat apapun katanya. Bahkan ketika aku menyenteri yang jendela paling kanan pun, mereka bilang tidak ada apapun yang mereka lihat. Lalu ketika di jalan kami sempat berpikir, walaupun tadi adalah orang sungguhan, mana mungkin juga dia hidup di rumah yang tak terawat seperti itu. Tapi aku masih berpikiran positif dan tidak membuat kesimpulan bahwa sosok itu adalah makhluk halus. Kemudian di tengah perjalanan si Ronald menyeletuk lagi. "Anu bisa lihat apa yang kita nggak bisa lihat," kata dia. "Ah, nggak mungkin. Biasanya gua ngerasain kalau ada yang mau hadir atau mau menampakkan diri. Kalau tadi mah enggak," jawabku. Tak berselang lama, kami tiba di rumah Rido. Nampaknya si Rido ketiduran. Pintu gerbang dia digembok. Mungkin dia khawatir motor kami diembat maling. Kami akhirnya mengetuk pagar untuk membangunkan si Rido. Dan akhirnya Rido bangun. Sambil menunggu Rido membukakan pagar, tiba-tiba ketiga temanku mencium aroma wangi. Anehnya malah aku tidak menciumnya. Di kondisi itu Ronald menyeletuk lagi. "Kan kata gue juga, tadi itu kayaknya sih setan. Jangan-jangan dia ikut kesini nih sama kita." Agar nyali mereka tak ciut, aku menjawab mereka dengan nada yang sedikit bercanda. "Makanya lu jangan sompral. Tapi kalau dia ikut, buktinya gue gak ada lihat kok. Tenang aja lah. Orang gue juga gak lihat kehadirannya kok, tenang aja," kataku. Obrolan kami terputus saat Rido membukakan pintu rumah. Ketika sudah di dalam, kami pun mengobrol kembali ditemani dengan cemilan dan rokok, serta melupakan kejadian yang tadi kami alami hingga kami semua merasa ngantuk. Kemudian Rido menyuruh kami untuk tidur di kamar yang satunya lagi,
Namun, aku memutuskan untuk tidur di depan ruang TV menggunakan karpet. Hal itu juga disetujui oleh ketiga temanku. Rasanya tidak sopan aja kalau tidur di dalam kamar, apalagi kita ini kan tamu. Lalu jam menunjukkan pukul 2 subuh. Saat kami merebahkan badan, namun ada sayup-sayup terdengar seperti ciapan anak ayam. Aku pun bertanya kepada ketiga temanku, apakah mereka mendengarkan suara yang sama? Ternyata hanya Ronald dan Randy yang mendengarnya. Sedangkan si Aldi tidak mendengarnya. Karena mungkin si Aldi sudah terlalu ngantuk, Randy dan Ronald tak mengetahui jika suara ciapan anak yang di tengah malam ada pertanda apa. Aku tidak memberikan penjelasan. Di dalam hati aku hanya mengatakan, jika memang ada sosok kuntilanak yang mengikuti kami, mending menampakkan diri saja, ketimbang sembunyi-sembunyi dan mengganggu tidak jelas. Namun sampai mata benar-benar ngantuk, sosok itu tidak juga menampakkan diri. Akhirnya aku dan temanku terlelap dengan hanya ditemani sebatang lilin menyala di atas meja. Tak selang lama aku kembali terbangun karena gelisah. Saat membuka mata, ternyata mataku tak melihat cahaya lilin. Terlihat hanya gelap gulita dan mukaku terasa sedikit geli karena ada yang menutupi mukaku. Tanganku refleks untuk kemudian mencoba mengusap-usap muka. Namun tetap saja terasa seperti masih ada sesuatu yang menutupi. Aku merasakan jika menutupi mukaku itu adalah rambut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan sayup dan lirih mengatakan, "Ini saya, ini saya, ini saya." Aku langsung sekuat tenaga terus mencoba menyingkirkan rambut itu dari mukaku dengan posisi yang masih terlentang. Tetapi tidak bisa. Tiba-tiba aku melihat ada sebuah wajah perempuan mendekat di depan mukaku. Jaraknya cukup dekat dan dekat sekali, hanya beberapa senti saja. Wajah perempuan itu terlihat sangat pucat, matanya hitam, bola matanya tak terlihat, dan mulutnya mengeluarkan cairan. Cairan itu busuk dan menetesi kedua mataku. Aku sangat ketakutan saat itu. Padahal aku biasanya tak merasa takut jika berinteraksi dengan mereka. Tapi kali ini berbeda. Aku pun sontak beranjak secara membabi buta dan tak sengaja menginjak perut teman-temanku yang sedang tertidur pulas. Mereka pun terbangun karena tingkah lakuku. "Kenapa sih lu?" kata Ronald dan sedikit kesal sambil menahan rasa sakit di perutnya karena tadi terinjak oleh kakiku. Aku akhirnya mencoba tenang dan duduk, serta mengambil nafas dalam-dalam untuk berusaha menjelaskan. Rido akhirnya keluar kamar karena mendengar suara keributan. Aku akhirnya bilang kepada mereka kalau aku didatangi oleh hantu perempuan. "Gue didatangi sama hantu perempuan, sumpah," kataku. Karena mereka tahu jika aku ini memiliki sebuah kemampuan untuk melihat, mereka pun akhirnya percaya. Rido yang sejak awal hanya melihat kami dari pintu kamar, tiba-tiba merangsek merapatkan badan ke karpet. Keempat temanku saling merapatkan badan. Sementara itu, aku pun mencoba menghapus cairan busuk di kedua mataku. Aku coba suruh mereka untuk mencium aromanya untuk membuktikan bahwa baunya sangat busuk. Dan mereka mencobanya, hanya Rido yang tidak mau. Si Aldi pun langsung ingin muntah setelah mencium aroma cairan di tangan kanan. "Apaan ini?" kata Aldi. Aku bilang kalau hantu perempuan tadi seperti meludahi kedua mataku. Di situ Ronald pun langsung menyela saat aku mencoba menjelaskan lebih detail tentang kejadian yang tadi aku alami. "Bener kan?" kata gua.
itu kuntinya mah ikut. Itu hantu yang lu lihat tadi kan di rumah itu. Seketika aliran listrik menyala lagi. Jam dinding terlihat sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Tiba-tiba mataku terasa berat dan perih. Ternyata kedua bola mataku sudah membengkak dan memerah. Temanku semakin percaya jika memang aku telah didatangi oleh sesosok hantu. Kami pun memutuskan untuk tidak tidur hingga pagi dan menunggu azan subuh untuk sholat berjamaah, sambil berdoa agar gangguan hantu perempuan tadi menghilang. Waktu menunjukkan pukul 5:45 pagi dan langit sudah mulai terang. Kami akhirnya tertidur karena merasa lelah. Terutama aku yang cukup merasa lelah atas gangguan itu. Singkat cerita, kami semua bangun dari tidur sekitar pukul 11 siang dan sengaja nggak pulang ke kosan. Sesampainya di rumah kakak, aku menceritakan semua kejadian semalam. Kakakku kemudian langsung berinisiatif untuk mencarikan seorang ustadz. Namun tak ada satupun ustadz yang sedang ada di tempat. Akhirnya aku dibawa lagi ke rumah Ronald. Dan kebetulan ibu Ronald kenal dekat dengan seorang ustadz yang sering mengobati orang-orang hingga menghilangkan gangguan-gangguan gaib. Kami tiba di rumah Ronald menjelang maghrib. Kedua mataku semakin membengkak. Tanpa persilahkan masuk, Ibu Ronald langsung mengajak untuk ke rumah Pak Ustadz. Sampainya di sana, Pak Ustadz langsung menunjukkan sesuatu di belakangku. "Siapa kamu?" kata Pak Ustadz dengan nada serius sedikit membentak. "Dia ikut, Pak," kataku. "Sekarang mah masuk dulu aja, sudah waktu maghrib, biarin saja dia di luar," kata Pak Ustadz menimpali pertanyaanku. Yang membuatku terheran, kenapa aku tidak bisa melihatnya. Padahal biasanya aku bisa melihat mereka. Dan kami pun akhirnya sholat berjamaah. Usai sholat, kamu diminta Pak Ustadz untuk tunggu di ruang tamu. Sementara Ibu Ronald pulang dulu, karena adik Ronald tidak ada yang menemani di rumah. Saat menunggu, pintu rumah depan Pak Ustadz yang sedari tertutup tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Kami semua terdiam, tertegun, sambil saling pandang. Aku kemudian mencoba menutup mata, mencoba sedikit mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba rambut belakangku seperti ada yang meniup-niup. Aku mencoba santai, karena sudah terbiasa. Tak lama, si Aldi tiba-tiba kesurupan. Ronald berlari menyusul Pak Ustadz yang masih berzikir. Aku, Randy, dan Rido mencoba menenangkan si Aldi yang saat itu terduduk di bawah dengan menyender tembok sambil menghadap pintu depan. Saat kami mencoba menenangkan, tiba-tiba tangan Aldi memegang wajahku sambil mengelus-ngelus kedua mataku yang bengkak. Maaf, kata itu keluar cukup lirih dari mulut Aldi. Namun suara terdengar seperti suara perempuan. Pak Ustadz kemudian datang. Aldi dicecar banyak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. "Saya tidak punya niat jahat," kata itu keluar dari mulut Aldi. Pak Ustadz lantas menanyakan maksud hantu perempuan tadi mengikutiku. Dari jawabannya, ternyata hantu perempuan itu tertarik denganku karena aku bisa melihat wujudnya. Pak Ustadz tak langsung percaya
Ia yakin jika hantu perempuan itu adalah jelmaan jin kafir yang hanya ingin mengganggu saja. Pak Ustadz kemudian mengeluarkan hantu perempuan itu dari tubuh Aldi. Singkat cerita, semuanya kembali seperti normal. Pak Ustadz bilang, kekurangan yang ada dalam pada diriku itu menjadi daya tarik jin. Ia menyarankan kepada diriku untuk rajin ibadah, dan hantu tadi tidak akan mengganggu lagi. Dan akhirnya kami semua pamitan pulang. Aku diantar oleh Rido ke rumah kakak. Kebetulan dari Cikupa, rumah Rido searah dengan rumah kakakku. Aku juga bermalam di rumah kakak untuk menenangkan diri. Jujur, ini kali pertamanya aku diikuti oleh makhluk halus sampai segininya. Padahal untuk melihat atau berinteraksi dengan mereka, bisa dibilang aku sudah sangat biasa. 3 hari lamanya aku di rumah kakak. Aku juga izin untuk tidak masuk sekolah. Setelah kondisi mental dan mataku membaik, aku akhirnya kembali ke kosan pada Senin siang. Sore harinya aku mencoba menghubungi Ronald. Ternyata Ronald kala itu sedang berkumpul di rumah Rido bersama teman-teman yang lainnya. Aku pun langsung menyusul. Di rumah Rido ternyata sudah banyak teman-teman. Mereka ternyata masih membicarakan kejadian yang kami alami waktu itu. Aku mencoba santai, karena kata Pak Ustadz, hantu itu tidak akan menggangguku lagi. Akhirnya aku ingin membeli rokok. Kebetulan aku tak membawa rokok sama sekali. Rasanya nggak afdol kalau ngobrol nggak ditemani dengan rokok. Tanpa sepengetahuan mereka, aku kembali berkunjung ke rumah di mana menampakkan hantu perempuan itu yang menyapaku pertama kali. Namun anehnya, saat lewat rumah itu, aku ada rasa takut di dalam hati. Nyaliku mendadak menjadi ciut, teringat raut mukanya yang waktu itu. Aku kemudian bergegas menuju warung yang sama seperti aku beli lilin waktu itu. Aku kemudian iseng menceritakan kepada si ibu pemilik warung tentang kejadian yang aku alami. Tak disangka, ibu pemilik warung merespons ceritaku. Ia memberitahu bahwa rumah itu sudah dikosongkan sejak tahun 2000. Dari ceritanya, pemilik rumah itu mengosongkan rumah karena penghuni rumah sering mendapatkan gangguan gaib. Anak bungsunya sering kesurupan oleh hantu perempuan. Mereka sekeluarga akhirnya memutuskan untuk pindah. Sementara rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Ibu pemilik warung bercerita bahwa lahan yang dibangun untuk komplek perumahan itu memang dulunya merupakan sebuah sawah yang terkenal cukup angker oleh warga sekitar pemukiman. Apalagi rumah di mana hantu itu muncul dibangun tepat di lokasi ditemukannya seorang mayat perempuan yang tidak dikenal. Kejadian penemuan mayat itu terjadi sekitar akhir tahun 90-an. Konon perempuan itu adalah korban pemerkosaan dan usianya sekitar 20 tahunan. Setelah mengetahui cerita itu, aku akhirnya kembali untuk pulang ke rumah Rido. Dalam perjalanan pulang, aku mencoba melupakan kejadian pada malam itu, dan aku pun memberanikan diri untuk kembali ke rumah itu untuk melihat-lihat lagi setiap sudut rumah dari luar pagar. Apalagi hari masih cukup terang. Aku pikir kondisi rumah itu akan terlihat dengan jelas, dan hantu perempuan itu tidak akan muncul. Tapi semakin aku mendekati pagar tembok rumah itu untuk mencoba melihat kondisi rumah secara detail, selang beberapa waktu aku mendengar suara yang terdengar dari dalam rumah. Awalnya suara samar, semakin lama semakin jelas di telingaku. Hei,
Suara itu persis dengan suara hantu perempuan yang kemarin. Dan cerita pun selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan share ke teman kalian yang perlu tahu tentang cerita ini. Terima kasih, gue Jefferson pamit. Salam telisik.